Bisa dibilang terjerumus gitu. Terjebak gitu kan. Nah, jadi agak diambang jurang gitu ya. Pasti masa depan suram sudah terbentuk sejak saat itu. Yang tadinya nggak serius sampai dianggap orang ini paling serius nih Ini orang. paling serius ternyata. Itu belajar. Kedua, jangan mau instan. Nah, Saya mendingan kerja di restoran sebagai tukang pencuci piring sekalian. ya, Dari bawah-bawah sekalian. daripada harus bayar sekian. Jadi gampang. Kalau dia semena-mena sama gua, dia tinggalin nih oven gitu. Oke, kembali lagi di Mobile Bagja 99, motif bisnis lewat Bagja 99 bersama saya Tubagus Sabri Rizali Alwi Ferawan dan teman saya Rizky Nur Ramadan. Nah, Rizky Nur Ramadan. Dia ini pengusaha roti tabret namanya. Nah, ini IG-nya di sini. IG tabret sama ini IG Rizky, Bung Rizky. Nah, Bung Rizky, Bro Rizky, umur berapa sekarang? Saya baru bulan Maret, 13 Maret, 28 tahun. 28 tahun ya. Berarti udah matang masalah bisnisnya nih. Insya Allah, amin. Matang gitu. Soalnya pengalamannya sudah banyak. Tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Kampung Salahaur. Kampung Salahaur di ini apa? Bepas ya. Di ya. Bepas di apa namanya kalau bus itu? KJU dekat KJU di situ ya. Nah, Bro Rizky ini bisnisnya roti tabret. Ya, betul. Nah, pertama mulai mengenal bisnis itu sebelum ke tabret ya? Ya. Pengalaman dulunya itu apa? Misalnya waktu SMP, SMA atau ya. gimana nih? Sebenarnya awal mula tahu bisnis sih jelas dari SMK ya, sekolah kejuruan. Jadi awal mulanya memang tidak sama sekali berniat masuk SMK sebenarnya. Kenapa? Bisa dibilang terjerumus gitu. Terjebak gitu kan. Karena dari SMP pun diniatkan masuk SMP itu buat ke SMA negeri. Ya. Karena mungkin dari awal sempat ada bisikan dari nenek sebenarnya. Udahlah, jangan SMA, mending SMK aja langsung kerja. Di situ saya membantah, sangat membantah. Hanya saya ingin ke SMA. Tapi nyatanya ketika mendapatkan hasil ujian nasional SMP, nasib berkata lain loh. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan kayaknya sedang diuji gitu. Dari kenakalan dari pergaulan SMP yang seperti apa gitu. Dikasih nem kurang lebih ya 26 lah. 26 dari total 40. Kalau memang benar semua sempurna itu nilainya 40. Ya. Dan saya sendiri 26. Ya, jadi agak diambang jurang gitu ya. Pasti masa depan suram sudah terbentuk sejak saat itu. Nggak gitu kemana gitu. Nah, langsung lanjut ke SMK. Nah, di SMK saya kebetulan sangat berkeinginan besar untuk masuk jurusan akuntansi sebenarnya. Karena apa? Saya dapat tantangan sebenarnya dari terutama dari adik-adik bapak saya yang dia tuh lulusan STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, mantap itu. Nah, di situ saya dan keluarga diberi tantangan dan kebetulan yang masuk SMK saya gitu. Baru saya masuk SMK. Nah, saat itu saya sangat berkeinginan masuk SMK hanya karena akuntansi tujuannya. Tapi entah ada apa di dalam manajemen sekolah tersebut, saat pengumuman saya masuk ke teknologi pengolahan hasil pertanian. Jauh ya? Jauh, sangat jauh sekali. Akuntansi di sini, teknologi pertanian di sini. Jauh sekali, karena kan saya mikirnya akuntansi udah jelas lah. Ya. Tujuannya STAN gitu kan. Teknologi pengolahan hasil pertanian apaan gitu. Awam dari SMP nggak ada. Jadi dulu tuh sempat malas sekolah nggak? Sempat. Jangankan dari sekolah,
Dari masa orientasi siswa aja udah malas. Total 1 minggu saya masuk hanya 2 hari. 2 hari mobal atau sengaja nggak mau? Memang sengaja nggak mau karena mikir lulus dari SMK mau jadi apa gitu. Berpikiran seperti itu sampai berpikiran seperti itu, entah apa yang ada di benak saat itu. Tapi selama proses udahlah jalanin kan, kita kan pasrah kan, pasrah. Jalanin aja itu gimana tuh rasanya? Sampai akhirnya bertekad, oke, mungkin ini sudah jalannya, sudah diberikan, mau nggak mau ya saya jalankan. Dengan cara saya menjalankan tanpa diduga, saya tidak jauh dari 2 besar, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK. Yang tadinya nggak serius sampai dianggap orang ini paling serius ini nih orang. Paling serius ternyata. Karena juara 2 terus nih. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK. Nggak jauh dari 2. Bisa dikatakan 3 besar terus. Ranking 2 tuh jarang. 1. Ranking 1 terus. Widih, mantap. Berprestasi, sangat-sangat berprestasi. Tidak menyangka, sangat makanya, tidak menyangka. Oh, sekarang kan masuk komunitas pemuda Lebak berprestasi kan. Ya, KPLB, halo orang-orang KPLB. Ini Bung Bro Rizky ini sangat berprestasi. Dari kelas 1 sampai kelas 3 juara 1 terus. Ya, alhamdulillah sih. Mantap. Mungkin itu salah satu teguran. Sangat teguran dari hasil dari ujian nasional di SMP. Sebenarnya. Iya. Bisa aja kan kalau misalkan dikasih nem lebih dan sesuai dengan yang diinginkan, tidak mungkin saya akan sadar sampai masuk SMK tersebut. Tapi kan jarang bro orang-orang yang bisa SMP-nya belangsak gitu kan, SMA-nya juga kadang orang lebih parah, tapi ini malah bener. Malah lempeng bahkan berprestasi gitu kan. Saya juga sangat nggak menyangka sebenarnya. Sangat nggak menyangka. Mungkin itu awal dari identitas saya di SD mungkin ya, karena ternyata pas saya sadari kenapa di SMP seperti itu tapi dulu di SD nggak seperti itu gitu. Sebenarnya di SD sudah sering ikut lomba gitu ya. Dikatakan ya sudah semat antar kota lah, antar kabupaten lah gitu kan. Jadi masa-masa penyimpangan tuh cuma SMP sebenarnya. SD keluar jalur dikit SMP balik lagi SMK. Lebih ke situ sebenarnya. Nah, dari SMK tuh udah ngelakuin apa aja sehingga sampai sekarang bisa punya, maksudnya ini kan tabret roti. Nah, ini kan pasti ada faktor-faktor bisa bikin ini tuh di SMK-nya ngelakuin apa aja sebenarnya teknologi pengolahan hasil pertanian tuh tujuannya memang ke praktek ya. Jadi kita seminggu sekali ya, paling banyak 2 minggu sekali kita melakukan praktek, entah dari praktikum di laboratorium atau di tempat produksi pengolahannya. Nah, jadi di SMK tersebut ada 3 jurusan. Yang pertama jurusan pertanian, yang kedua yaitu TPHP, yaitu ya jurusan saya sendiri ya. Yang ketiga akuntansi. Nah, di situ sangat berkaitan gitu. Misalkan dari pertanian, dia mengeluarkan hasil pertanian, panen lah bisa dikatakan. Nah, itu akan diserahkan ke jurusan saya, pengolahan pertanian itu ya. Gimana caranya jurusan saya itu setelah dapat hasil panen harus berbentuk jadi produk minimal yang bisa dijual, dan selanjutnya akan diteruskan kepada jurusan akuntansi untuk marketing, dimarketingkan ya. Jadi dari tahun ke tahun tuh, dari pembelajaran saya itu sekolah sangat jalan, dari hasil panen, muter terus ya, sistemnya bagus berarti ya, marketing, hidup lah dari tahun ke tahun pada saat itu. Jadi kayak kalau misalnya koperasi bro, koperasinya hidup. Nah gitu. Kalau misalnya itu kan hasil dari jurusan Bro Rizky ke akuntansi dijual. Nah, dapat gak hasilnya? Apa ke sekolahin? Nah, berkaitan dengan itu kan di situ ada yang namanya HPP ya. Nah, harga pokok produksi. Nah, di situ kita mendapatkan keuntungan lah di luar HPP dari ketiga jurusan tersebut. Dibagi itu. Itu alhamdulillah. Jadi bisa dikatakan anak SMK itu, terutama SMK saya tersebut, udah bisa menghasilkan uang sebenarnya. Jadi sebelum lulus orang lain sekolah bawa uang, nah ini sekolah menghasilkan uang.
sebenarnya itu. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu misalnya bisa ngolah makanan, kebanyakan makanan ya? Atau ada hasil pertanian makanan ya? Pasti makanan Makanan. produk dari Kantin di sana laku nggak? alhamdulillah Kantin di kantin sana tidak mempengaruhi tingkat produktivitas anak siswanya. nggak mempengaruhi Tidak ya, mempengaruhi tetap aja konsumsinya Iya, jalan. kenapa? Anak siswa pun beralihnya ya ke kantin juga gitu. Karena bosan Nggak kali ya. kemana-mana, karena tidak memungkiri, karena kan pengolahan ini kan kadang hanya tepungnya saja, hanya minyaknya saja, hanya produksi gulanya Ya, saja. ya. Apa yang mau kita makan kalau seperti itu? Kecuali memang sudah jadi kayak roti, donat, Oh, itu dodol, kita bisa makan. sari kedelai, itu kita masih bisa. Nah, saya dengar juga kan katanya Bro Rizky sudah menciptakan 3 resep baru nih Wah, waktu ya. SMK dulu kan. Itu apa aja nih Bro Rizky, jelasin nih para loyalis Ya, Bandung. betul. Jadi kurang lebih di kelas 2 lah, kelas 2 SMK itu saya setelah pulang dari praktek kerja industri ya, prakerin, kalau dulu disebut PKL ya. PKL ya. Nah, saya setelah dari sana berkepikiran mencetuskan, bisa dikatakan resep-resep kecil lah gitu. Ya. Eksperimen lah ya. Eksperimen, percobaan. Percobaan. Karena pada saat itu sekolah akan melakukan lomba. Oh, lomba. Lomba di salah satu universitas. Dan kebetulan di Lebak hanya ada SMK saya. Ya. Nah, itu saya berkepikiran membuat produksi nugget singkong. Dari singkong. Nugget pertama. Nugget singkong. Dari singkong. Ya. Terus apa lagi tuh? Sosis tempe. Sosis tempe itu gimana tuh? Ini sosis. Ya, sosis. Tapi bahan dasarnya tempe. Dan tempenya kita buat sendiri. Tempenya buat sendiri. Dari pertanian, dari hasil mantap. pertanian kan ada kedelai kan ya. Kemungkinan gitu. Atau kan zaman saya kalau nggak salah kacang tunggak, entah ya sekarang masih ada apa enggak. Itu kita buat tempe. Tempenya diapakan nih? Nggak jadi. Bingung kan? Nggak mungkin kan itu goreng tempe, keripik tempe, itu udah nggak asing ya. Saya mikir, apa jadiin sosis? Itu sempat kepikiran maksudnya singkong jadi nugget, sosis jadiin tempe jadiin sosis. Itu sih lebih ke makanan favorit sebenarnya. Sebenarnya awal mulai dari situ, karena dulu tuh di rumah selalu ada stok sosis, nugget. Kenapa enggak selain dari daging gitu kan? Kebetulan saya dari pengolahan dan enggak ada pertanian tersebut ya. Saya tercetuskan resep tersebut. Tapi rasanya sama itu, Bro. Alhamdulillahnya resepnya sama, dan sempat ada yang menawarkan untuk sekian produk misalkan dalam produk yang lebih banyak lagi, tapi sekolah tolak karena kita alatnya masih di bawah rata-rata. Iya. Jadi sempat ada orang yang pengen ngajak kerjasama. Ada untuk jualan di skala besar, cuman sekolah nolak. Betul. Nah, kenapa nggak bawa sekolah nih, tapi Rizkynya aja nih, Bro Rizkynya aja yang dibawa. Nah, kebetulan saya juga sebenarnya ingin berkeinginan seperti itu, cuma saya juga sedang menjajaki bisnis yang ini nih, yang awal dulu nih, yang Tabred. Mungkin selanjutnya setelah Tabred berjalan, saya akan geluti bisnis tersebut. Yang dulu tuh ya. Dulu. Ini nostalgia tapi diseriusin. Iya. Karena saya juga baru dengar, kaget soalnya. Oh, singkong bisa jadi nugget, tempe bisa jadi sosis, sama apalagi satu lagi tadi? Satu lagi tuh dulu saya menyebutnya susu kacang panjang. Susu kacang panjang. Iya. Yang ternyata itu disanggah oleh juri di salah satu universitas. Iya. Karena menurut juri tersebut susu itu hanya bisa dihasilkan dari hewani. Oke, iya benar ya. Tidak ada dari nabati. Mungkin itu salah satunya saya tidak mendapatkan juara pertama gitu kan. Tapi tetap juara kan? Alhamdulillah tetap juara ya, tapi juara 3 lah. Mantap, Bro. Provinsi soalnya. Iya. Provinsi, bukan kabupaten, bukan itu sebenarnya. Lokal provinsi. Mantap, juara 3. Jadi digantilah susu kacang panjang jadi sari biji kacang panjang. Itu yang benar. Kata si juri setelah melewati debat sampai mau malam, akhirnya saya pun menyerahkan diri. Oke, ternyata benar. Setelah saya pikir-pikir, susu itu hanya dihasilkan dari hewani. Itu sih. Jadi
selama SMK nih berapa kali ikut lomba? Lomba benar random sih. Saya nggak hanya dari praktikum ya, karena dari akademis pun kalau nggak salah saya ikut Lupa ya? cerdas cermat 2 kali. Dua Tapi kali. sayangnya nggak juara. Karena apa? Disandingkan dengan SMA. Oh. Yang pelajarannya nggak kita dapati di SMK. Itu Jadi sebenarnya. kebilang gak imbang Enggak gitu lah, ya, gak imbang. nggak imbang lah, jauh lah, jauh. Jadi kan SMK mah lebih ke praktek, Iya, praktek gitu kan, nggak penuh Itu teori. lebih ke situ sih. Mungkin kalau misalkan kita di SMK dapat porsi yang sama, ilmu yang sama, pelajaran yang sama dengan SMA, kayaknya berani deh. bisa jadi Berani bersaing. ya, berani ya. Kalau ya, belum tentu. Sebaliknya, Nah, belum tentu anak SMA di praktikum kayak SMK belum tentu bisa. ya, Gitu. karena apa namanya, beda modul-modul pembelajarannya Iya, kan kalau SMK sangat dengan beda. SMA. Nah, setelah itu kan ini dari lulus SMK langsung ke Tabred, Hah? fokus Tabred Ya. atau misalnya kerja dulu di mana untuk Tabred ini kan roti ya? Ya betul, Roti. Nah, langsung bikin produk roti apa kerja dulu di mana baru bikin produk roti? Oke, sebenarnya awal mula kerja sebenarnya. Sebelum ke Tablet ini kerja. Jadi seminggu setelah ujian nasional di SMK, saya ditawari oleh guru jurusan lah, kepala jurusan pekerjaan. Dan posisinya saya lagi di rumah, hanya di telepon pada saat itu, ya dulu sih SMS ya. Ya SMS. Saya datang ke sekolah keesokannya, itu ditawari pekerjaan dan langsung disodorkan tanda tangan kontrak. Oh langsung ya? Ya. Mantap tuh. Dengan catatan, saya tidak tahu ini kerja di mana. Oh bukan di Rangkas? Hanya disodorkan tanda tangan kontrak, tanda tangan apa tidak, mau kerja apa tidak, hanya itu, sebatas itu. Perusahaannya saya tidak tahu. Karena mungkin sang guru itu tahu bahwa oh Rizky mah kayaknya bisa lah. Mungkin terus berkompeten gitu kan, berkualitas. Jadi nggak usah diembel-embelin ini kerjanya di mana, nggak usah dijelasin. Itu gitu dia. Ya. Makanya kan di mana itu bro jadinya? Keputusan hari itu kan hanya bisa dilakukan oleh sendiri. Nggak mungkin kan di sekolah nelfon dulu. Iya, diskusi orang sama tua, keluarga. Itu akan makan waktu. Sedangkan guru tersebut menginginkan hari ini juga, hari itu juga tanda tangan atau tidak. Dan itu pada saat itu yang dihadapkan oleh nasib lah, bukan nasib ya, apa ya, nasib lah, bisa dikatakan nasib ya. 3 orang sebenarnya. Ada teman saya 2 lagi cowok, jadi 2 orang, jadi total 3 orang dengan saya. Yang mau nggak mau, kita nggak ada juga diskusi antara 3 orang ini. Kita hanya dihadapkan dengan kertas, pulpen, tanda tangan, mau atau tidak. Nggak ngobrol dulu? Nggak ada waktu ngobrol itu. Akhirnya yang awal tanda tangan memang saya. Mungkin teman yang lainnya lihat saya, tanda tangan juga. Pulang dari situ. Setelah tanda tangan, baru dijelaskan. Jadi kayak dijebak gitu ya? Ya, baru dijelaskan. Ini itu perusahaan roti. Boleh sebut nama nggak sih? Ya boleh lah. Boleh ya. Biar orang tahu. Dia dulu namanya Fresh Bread. Fresh. Kayaknya sih belum zaman IG ya dulu ya. Ya, belum Fresh ada. Bread aja ya. Fresh Bread. Nah itu dia cabang pertama ternyata. Di mana tuh? Yang disodorkan ke 3 orang ini. Sulawesi Tengah. Palu. Jauh ya? Lumayan jauh. Dia beda waktunya pun 1 jam dari kita. Misalkan. Jauh bro. Di kita sekarang jam 10 pagi. Di sana udah jam 11. Jauh 11 pagi. Makanya yang saya untungkan apa? Karena memang saya hobinya sepak bola ya. Ketika ada siaran bola dan mainnya tuh kalau di Rangkas gitu kan jam 2 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Di Palu subuh, baru main subuh. Wah, jadi enak lah. Agak enak lah. Ada enaknya setelah nggak usah gadang dulu gitu ya. Nggak usah gadang, itulah hikmahnya mungkin. Salah satunya itu. Hikmahnya dari Hikmah kerja. kecilnya itu. Hikmahnya nonton bola. Itu sebenarnya. Berapa lama tuh di Sulawesi? Kurang lebih 2 tahun. Dua ya? kali cuti karena sistemnya di sana tuh manajemennya memang rapi, baik memang. Sebenarnya saya pun kenapa dipilih oleh kepala jurusan, ternyata memang
ada Bagus nih. maksud, ada maksud saya dikirim ke sana tuh karena mungkin saya di sekolah seperti apa dan ini perusahaan seperti apa. Oke. Saya tuh sebenarnya dijanjikan, entah dijanjikan atau apa ya, dijanjikan posisi yang lumayan Oh, di sana. sebenarnya. Ya, namanya juga kita hanya bisa berencana ya. Ya. Yang menakdirkan kan Gusti Allah ya. ya, itulah. Nah, pas sampai sana ternyata pas saya tunggu sampai setahun itu nggak ada perubahan. Pas saya dapat kabar dari orang rumah, terutama keluarga, ternyata pas keluarga ambil ijazah, guru jurusan memohon maaf, minta maaf telah mengirim saya ke sana. Kaget dong. Iya. Kenapa, Pak? Kenapa tuh? Kan Bapak yang ngasih rezeki ke sana. Ternyata manajemen di sana agak sedikit menyimpang lah. Makanya yang membuat saya 1 tahun pertama itu tidak ada progres. Lebih ke situ, makanya pas saya ditelepon sama keluarga, ada apa ini? Saya angkat kan. Iya, tadi ada kabar dari guru jurusan minta maaf. Seperti itu. Jadi tidak bisa mendapatkan seperti yang dulu dijanjikan. Apa yang dijanjikan. Iya. Mungkin itu alasan kenapa guru jurusan itu, kepala jurusan lah dikatakan, merahasiakan perusahaan tersebut di awal. Mungkin tujuannya saya akan dijadikan seperti ini. Ini bertahan selama 2 tahun ya? Ya, alhamdulillah bertahan selama 2 tahun. Nah, udah dari Sulawesi tuh di sana kemana tuh? Sulawesi saya ikut pembelajaran tentang psikologi, sebenarnya mengarahnya lebih ke untuk memudahkan saya bekerja ke depannya. Jadi dulu tuh ada yayasan Indonesia Berbakti atau apa kurang lebih ya, saya kurang tahu. Itu tepatnya di Harmoni, persis di belakang atau enggak di samping halte busway Harmoni. Itu ada ruko-ruko. Nah, saya di situ belajar selama 1 minggu. 1 minggu tentang psikologi itu. Dan itu jamnya jam 6 pagi sampai siang. Posisi saya di Rangkas. Berangkat jam berapa dari Rangkas buat nyampe jam 6 pagi ke sana? Iya, terus gimana tuh? Hasilnya saya mengakali kereta yang jam pertama jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Lama seminggu. Lama seminggu tuh. Hari. Pas subuh ke Jakarta ke sana. Dan pastilah ada yang kesiangannya lah. Dalam 1 minggu itu ada. 1 hari ada kesiangan. Untuk belajar tuh ya. Iya, itu belajar dari mulai kita gimana cara kita menghadapi saat wawancara. Ya. Apa yang kita lihat nih misalkan ini wawancara. Mungkin orang-orang awam di luar mungkin akan melihat dari matanya. Tapi saya tahu yang benar itu seperti apa. Itu. Terus kasih tahu bro apa itu yang benar itu. Ya, sebenarnya kalau kita sedang berbicara dengan orang, bukan hanya wawancara kerja ya, bukan. Dengan orang baru lah. Ya, biar kita seakan-akan tidak melihat matanya. Cukup lihat keningnya. Nah, ini sebenarnya. Di sebelah sini ya. Jadi nggak terlalu apa ya, kalau melihat mata terus kan orang itu kadang ada rasa apa ya? Ini ada apa sih ngeliatin mata terus gitu. Risih sedikit lah. Risih sedikit gitu ya. Nah, udah dari situ seminggu belajar. Nah, di situ ada pilihan. Beberapa perusahaan ditawarkan. Oh, langsung ditawarin. Langsung setelah hari terakhir nih kita ditawarkan beberapa perusahaan. Ya, pastilah saya memilih perusahaan yang dulunya mengarah ke pengalaman saya di roti di Sulawesi itu. Iya, karena udah punya basic nih. Udah basic. Apa nih? Ternyata tidak ada dong. Tidak ada. Kenapa nggak diberitahukan sejak hari pertama gitu. Pembelajaran gitu. Memang ini pembelajaran gratis. Tapi kenapa nggak diomongkan dari awal gitu. Dia disesuaikan dengan basic gitu kan. Pas hari terakhir saya melihat itu hanya ada satu yang mengarah. Apa tuh? Restoran. Oh, restoran. Jadi mungkin ini dalam hati kecil saya bilang mungkin saya harus keluar dari zona nyaman sebentar. Mungkin itu sesaat. Kalaupun memang nyaman, lakukan, laksanakan. Kalau memang tidak ya saya balik lagi ke zona nyaman. Alhamdulillah saya di restoran hampir 3 tahun. Jadi bagian apa tuh? Saya awal Chef. Tuh enggak. Dari awal lagi. Kalau di restoran tuh awalnya ya biasalah level awal tuh steward
steward tuh tukang cuci piring, Ya. ada lagi di atasnya cook helper. Nah, saya di cook helper itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada senior lah bisa dikatakan, bukan chef. Ntar kalau misalkan senior mau masak apa, kita yang menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa aja nih yang dibutuhin. Kita harus hafal nih. Iya. Tuh. Jadi awal mula saya taruh di dessert. Dessert tuh makanan penutup. Ya, makanan penutup. Di situ tuh kayak waffle, pancake, crisp cake. Nah, saya tempatkan di situ awal mula. Berjalan hampir 1 tahun, itu saya ditempatkan di SCBD. Oh, mantap SCBD itu. SCBD. High class, bro. High class, tapi salarinya nggak high class gitu. Itu yang saya ya. Nggak sesuai harapan, bukan sesuai harapan sih, maksudnya nggak Ekspektasi seperti ekspektasi yang Ya. orang-orang nilai seperti apa. Tapi berarti pas di kitchen itu dessert bagian dessert kan? Dessert dulu awal mulanya. Dessert dulu. Berarti ada basic lah untuk buat kue-kue kayak gitu ya? Ada, Waffle, sangat bahan ada, roti gitu ya. ada basic karena waktu di Palu pun di Sulawesi Tengah itu kita nggak hanya roti. Nggak hanya roti ya? Nggak hanya, ada namanya pie. Ya, ada namanya gitu Black Forest. Ya, jadi kayak bolu-bolu kayak gitu ya. Kue-kue ulang tahun. Ada basic dari awal Sulawesi Tengah itu. Jadi ketika di restoran taruh di dessert, oke, nggak masalah, karena dulu ada basicnya. Nah, mungkin setelah di dessert berjalannya waktu, di makanan penutup, mungkin ada kurang lebih 8 bulan lah saya di dessert di SCBD. Kebetulan mau renovasi di SCBD itu. Lihatlah domisili saya Banten, ditempatkanlah saya di Sumarekon Mall Serpong. Oke, di sana. Pindah cabang. Tapi sama ininya. Masih sama. Itu berjalan hanya sebulan. Mungkin kebetulan manajer Sumarekon Serpong, cabang Sumarekon Serpong, restoran tersebut melihat kinerja saya seperti apa di dessert. Panggillah saya. Ya, namanya orang pindahan dipanggil sama manajer, kaget dong. Ada apa ini? Masalah apakah apa? Saya gitu. Salah memasukkan yang tadinya gula jadi garam. Perasaan saya absensi normal. Gak enak ya, jadi deg-degan tuh. Gitu. Ternyata saya ditawarkan ke level yang selanjutnya, yaitu makanan main course lah disebutnya. Makanan beratnya. Ya. Kayak misalkan mantep. Burger. Ya. Terus ada omelet, spaghetti, steak, segala macam gitu. Akhirnya saya ditempatkan di situ sampai dengan 3 tahun. Jadi nggak perlu tuh orang dalam ya? Enggak. Kalau kita niat menseriusi apa yang kita kerjakan, nggak perlu namanya orang dalam ya. Makanya saya sangat sedih lah kalau misalkan dengar teman-teman masuk kerja harus bayar sekian rupiah gitu. Ya. Karena alhamdulillah saya nggak mengalami sama sekali itu. Mungkin gini, mereka yang masuk kerja bayar menyadari. Ya. Gue nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, jadi bayar dulu lah. Mungkin bisa ya kan? menyadari mempunyai kekurangan lah. Karena intinya jangan mau apa ya? Jangan lupa belajar. Belajar tuh jangan ada berhentinya ya kan? Ya. Satu belajar, kedua jangan mau instan. Nah, ya. Kita harus mau berproses. Oke. Mau kapanpun itu kita harus mau berproses, mau belajar. Sekarang kita mau instan. Coba sehari-hari kita makan makanan yang instan. Apa yang terjadi? Sakit, bro. Sakit, penyakit berdatangan. Pencernaan nggak bagus. Nah, ya kan? banyak yang baiknya. Apalagi dengan kita ingin pekerjaan yang instan. Gimana ke depannya? Udah. Bisa manjang nggak? Siapa tahu setahun selesai, tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Iya. Itu yang dikhawatirkan. Karena basic kita dulu nih, kita mampunya gimana baru, jangan bayar dulu baru belajar. Nah, orang kadang saya gitu. mendingan kerja di restoran sebagai tukang pencuci piring sekalian. Ya. Dari bawah-bawah sekalian. Daripada harus bayar sekian. Untuk jadi saya tidak menyarankan itu sih sebenarnya. Karena emang yang penting itu kita jangan berhenti belajar ya, Bro. Ya. Belajar mah nggak ada batasan usia sih sebenarnya. Belajar tuh sampai mati sebenarnya. Jangan ada udah umur segini nggak usah belajar lah. Nggak ada anjing kayak gitu. Nggak pernah nemu kata-kata gitu. Betul. Jadi, belajar itu jangan sampai berhenti. Ya. Selama kalian bernafas, selama kalian hidup, ya belajar aja terus. Ya. Kadang pembelajaran itu nggak selalu harus dari manusia, ya nggak? Ya. Dulu tuh ada kisah siapa sih yang menguburkan orang tuh
dia belajar dari burung gagak, cara menguburkan orang yang meninggal itu. Iya. Ya anak Adam itu ya, anak Nabi Adam itu kebingungan, ini ada orang meninggal, bagaimana diurusnya. Dia melihat dari burung gagak gitu kan, burung gagak yang menguburkan temannya. Dia itu belajar dari situ bahwa manusia yang meninggal itu harus dikuburkan. Jadi jangan terpaku sama belajar itu harus di kelas, belajar itu harus di mana, nggak ada. Apalagi sekarang zaman teknologi ya, nggak lihat YouTube belajar beres. Bahkan bisa jadi yang dulunya orang yang banyak praktek lu belajar, kita belajar di YouTube itu bisa jadi hampir sama ilmunya. Karena gimana kita caranya menyerap ilmu, membandingkan gitu ya. Oh, ilmu dari sini ini dari sini kayak gini, kita serap jadiin satu. Nah itu jangan jadi belajar tuh gak ada batasan harus di kelas. Betul. Gitu kan. Dimanapun kita belajar. Ini saya juga kan lagi belajar nih sama Rifki. Sama-sama belajar lah, Iya. lebih tepatnya kita sama-sama Jadi, belajar. Bagaimana cara menghadapi HRD ketika interview kerja? Betul. Nah, udah dari situ selama berapa tahun di Sumarekon tuh? Hitungannya sih sebenarnya 1 tahun lebih ya, karena kan setengah tahunnya sudah saya lalui di Mall SCBD tersebut. Nah, Sumarekon hampir 3 tahun lah. Di situ kebetulan ada penawaran kerja lagi sebenarnya. Bukan berarti saya tergiur dengan rupiah-rupiah, bukan sih, karena kita kan hidup harus realistis ya. Makin banyak kebutuhan ya kita harus makin menyesuaikan diri. Iya benar bro. Ada kebetulan di salah satu perusahaan, itu perusahaan roti juga, roti dan kue. Nah saya di situ pikir mungkin ini saatnya saya balik ke zonanya saya gitu. Apa yang dikuasai oleh kita gitu kan. Oh jadi dari dulu tuh emang ditariknya selalu ke roti-rotian. Mau ke sini roti sini. Mau ke sini roti lagi. Dengan roti. Di restoran pun saya ditemukan dengan roti, ketemu. Pas saya ke level makanan berat, itu ada burger ya pakai roti lagi. Nah, saya ketemu lagi, jadi kayak diingatkan, kayaknya lu mah roti bro gitu. Harus balik lagi ke roti nih gitu. Udah kan. Lu mah roti. Karena saya ditemukan dengan roti lagi gitu kan. Nah pada saat itu ambillah kesempatan itu di roti. 2018 saya masuk ke dunia roti lagi. Alhamdulillah ambil belajarannya waktu kebetulan di pusat Central Kitchen. Nah di Central Kitchen tuh ada bagian step-stepnya, ada yang bagian bikin roti tawar, roti manis, kue kering, ada kue basah. Dalam artian kue basah bukan kayak kue di warung-warung ya. Kue basah tuh kayak Black Forest, kayak Red Velvet seperti itu kurang lebih. Saya ditempatkan di roti tawar. Jadi selama 1,5 tahun bikin roti tawar aja terus. Padahal gitu-gitu aja. Untung hidupnya nggak tawar gitu. Alhamdulillahnya itu. Gitu. Hidup jangan sampai tawar ya. Itu bahaya itu. Nah itu 1,5 tahun bikin roti tawar, terus walaupun ada sesekali lah setelah selesai kerjaan roti tawar, saya akan melipir ke roti yang dulu saya kenal di Sulawesi Tengah tersebut. Kaget dong yang di Central Kitchen ini. Kok lu basicnya ditaruhnya di roti tawar, kok bisa di manis juga gitu. Kok bisa gitu ya? Bisa. Ya, saya kan ini juga pembelajaran sebenarnya. Jadi ketika kita masuk ke dunia baru, jangan sampai kita yang menawarkan diri, dalam artian kita debat, misalkan kita diajarkan seperti ini, jangan sampai kita tercetus kata-kata enggak dulu di kerjaan gue kayak gini nih. Jangan ya. Nah itu harus di warning sekali tuh. Jadi kita seperti harus membuka diri untuk beradaptasi. Gitu pertama beradaptasi, kedua kita harus membuka nih apa yang dia kasih, anggap saja itu ilmu baru. Bukannya menyalahkan apa yang udah kita dapatkan dulu gitu. Walaupun kita kerja lebih awal, enggak seperti itu. Saya sangat anti dari pertama kerja dipanggil senior. Saya akan marah kalau dipanggil senior. Kenapa tuh bro? Karena selagi kita masih sama-sama digaji oleh perusahaan, nggak ada senioritas ya? Nggak ada senioritas. Sama-sama bekerja. Kecuali gue yang gaji lo. Iya. Baru. Silakan mau memanggil bos, mau apa, silakan. Kalau kita sama-sama ya statusnya kan karyawan. Masih karyawan. Karyawan senior nggak ada. Itu saya sangat marah ketika ada anak training bilang senior. Enggak, saya paling pantangan. Walaupun banyak teman saya yang bangga dipanggil senior. Ya. Tapi enggak untuk saya. Nah, akhirnya kan pas bikin roti tawar,
memang sebenarnya ada sedikit gesekan lah di dalam central kitchen itu pas pergantian kepala central kitchen. Oke. Awalnya itu sebenarnya. Iya. Karena basicnya kepala central kitchen ini dia dari gudang yang tidak menahu tentang produksi. Jadi dari gudang Diangkat jadi kepala kitchen produksi. terus gimana itu? Nah, Kebingungan, keblinger gak yang di bawah? di situ mungkin niat dia ingin mempelajari, mengasih ilmu ke orang produksi. Tapi untuk saya punya tahu produksi seperti apa. Tapi dianggapnya saya sombong. Dianggapnya saya so tahu terhadap beliau. Padahal kan niatnya sharing gitu ya. Niatnya sharing. Jadi ketika ada masalah, ini roti nggak ngembang, hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Ya saya jelaskan. Dengan pelajaran yang di sekolah pun ada itu, karena saya sekolah gitu, walaupun sebatas SMK lah. Tapi ada cara mengantisipasi roti seperti itu. Gitu. Tapi sayangnya yang diterima apa? Kepala central kitchen yang baru itu tidak menerima arahan saya. Jadi dia merasa dipintari lah oleh saya. Gitu. Dilangkahi. Gitu. Padahal kan saya hanya menjelaskan dengan biasa, tidak dengan nada tinggi, tidak. Yang baik-baik menjelaskan. Saya pun minta maaf dulu kalau mau menjelaskan gitu kan. Ya, etika-etikanya sudah dipenuhi. Etika sudah dipenuhi sampai suatu ketika beberapa bulan setelah kejadian debat tersebut, bukan debat sih, sharing ya. Sharing. Saya dapat surat. Dapat surat peringatan. Awalnya seperti itu, saya peringatan atau saya dipecat. Hanya itu dua. Peringatan, dipecat. Pas saya buka suratnya, rolling ternyata. Saya harus pindah dari central kitchen. Karena mungkin dia pikir ini orang punya ilmu banyak nih. Gua nggak mau nih maksudnya dibudaki sama bawahan gua nih. Mungkin itu seperti itu pemikiran dia. Makanya jeleknya seperti itu. Mungkin ya, karena nggak ada yang tahu kan hati orang seperti apa gitu. Di rollingnya kemana? Rollingnya saya dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Dari barat ke selatan. Barat selatan. Sekarang logikanya, kalau misalkan taruhlah orang pribumi lah, misalkan orang akamsi lah disebut, anak kampung situ lah, di rolling dari Jakarta Barat ke Selatan, kemungkinan kecil dia akan lakukan. Iya. Betul? Iya, karena malas adaptasinya. Malas adaptasi, kedua jarak. Iya. Sampai suatu ketika saya pernah ngalamin namanya pas mau berangkat hujan, pakai jas hujan dong. Iya. Dari Jakarta Barat sampai Jakarta Selatan panas benderang. Ngalamin yang seperti itu. Yang kedua, saya ngalamin pulang kerja bulan puasa, pulang di Jakarta Selatan, belum nyampe Jakarta Barat udah kemagriban jalan. Saking jaraknya memang jauh, luas, lumayan jauh gitu ya. Nah, udah dari situ, dari rolling situ, saya rolling ke Jakarta Selatan. Oke, menyesuaikan diri. Mungkin takdirnya saya ditemukan dengan manajer yang benar-benar buka mata ya. Oh, benar-benar sosok yang diinginkan, yang diinginkan saya, yang diharapkan oleh saya. Ketemulah dari situ ada manajer, dia cewek gitu. Bukan berarti dia punya perasaan dengan saya, enggak ya, karena memang dia pun udah punya keluarga. Dia emang benar-benar gitu, dia fair aja gitu. Fair itu, salah bener-bener. Sampai di situ pas briefing, beliau bilang akan ada promosi jabatan, itu jadi kepala dapur lah disebutnya, kepala kitchen lah. Tapi kepala kitchen dalam artian kepala di dalam outlet, dalam mall gitu kan. Itu banyak sebenarnya anak lama, karena saya nggak mau nyebut senior ya, karena saya sendiri nggak mau. Itu banyak anak lama, yang udah 5 tahun, 4 tahun, minimal 4 tahun tuh. Saya posisinya masih 2 tahun di situ, sangat anak baru. Ada di bawah saya lagi anak training masih 3 bulan, masih setahun ada. Nah, itu menyodorkan diri si beliau itu, si manajer saya yang cewek itu, siapa yang mau promosi? Gak mungkin kan kalian ditunjuk oleh saya karena kalian sudah pada dewasa gitu. Di situ nggak ada, apalagi saya baru injek itu beberapa bulan. Masa saya mau ngajuin diri, bisa apa gitu, dalam artian
adaptasi di Jakarta Selatan aja saya belum mampu, belum Iya, mumpuni iya, gitu. apalagi ini. Akhirnya nggak ada jawaban, nggak ada jalan keluar di Iya. briefing tersebut. Saya dipanggil Oke. oleh manajer tersebut. Ki, saya promosikan nggak ya? Langsung saya ketik hari ini nama kamu tinggal tanda tangan. Kaget dong. Kaget, sangat Terus kaget. perasaannya gimana? Aduh, takutnya anak-anak lamanya pada marah. Wah, gitu itu kan. sih, itu saya alami. Setelah tanda tangan itu, Ya, dimusuhin. didiemin. Kerja didiemin. Jadi datang kerja. Kerjaan berat saya yang hadapi. Kan Ah, dalam dunia roti sebenarnya pekerjaan beratnya bagian baking. Baking itu bagian oven. Oke. Kenapa itu, Bro? Itu tahap akhir, Finishing gitu ya. finishing. Finishing ada lagi sebenarnya. Ah, Itu udah lewat oven, baru finishing. ya, ya. Oven itu bagian kritis. Lu mau buat roti, buat kue sebagus apa, kalau nggak ada yang jagain oven, jadi produk nggak? Enggak. Kalau yang jagain oven yang lamun, jadi produk nggak? Jadi, Bro. Jadi arang basicnya Nah, roti. hangus kan, Tutung. gagal. Jadi Overbake disebutnya iya, kan. overbake. Jadi itu harus pas ya timingnya. Nah, gitu. timing harus, walaupun situ ada timer di oven, tetap kita nggak bisa pacuan terhadap mesin. Iya, iya, iya. Mesin ada lelahnya. Karena beda. Kita berarti. aja ada lelahnya. Gimana dengan mesin? Iya, iya, iya. Ada rusaknya. Jadi kita harus perhatiin gitu ya, diperhatiin roti itu. Setelah tanda tangan, saya terus megang oven. Bulan puasa, oven panas-panasan di depan saya. Tiap hari itu gitu. Tiap hari. Kecuali memang saya berhadapan dengan anak training ya. Ya. Wah, gue masih bisa nyuruh lu nih. Nah, Lu bakar deh, Nah. lu yang oven deh. Gue yang ngebentuk. Itu masih bisa. Tapi emang kita yang kebanyakan, ngaruh kan. kebanyakan saya yang jagain oven. Jadi kualitas roti itu gimana, Bro Ditentukan Rizky? sama orang yang oven sebenarnya. Gimana lu? Gimana lu? Iya, berarti gimana kan? gua itu pada saat itu. Ya, mau hancurin gampang. Kalau dia semena-mena sama gua tinggalin nih oven. Gitu. Lu mau bilang apa? Nah, selama proses itu berjalan, naik lagi. Alhamdulillah selama berjalan di situ juga ada sedikit kecemburuan sosial ya. Karena semenjak promosi, gua jarang kerja sebenarnya. Saya jarang kerja, jarang masuk kerja. Kenapa? Karena ada promosi itu ada namanya pembelajaran, training. Tiap minggu tuh ada sekali lah training ke pusat, belajar. Nah di situ pas saya masuk kerja besokannya, ya gitu yang terjadi, pinjemin lagi lah, karena tujuan saya ke sini kan memang saya anak rantau, saya nggak bisa apa-apa. Saya dari Rangkas, di Lebak, rantau ke Jakarta, memang tujuannya untuk apa? Hanya untuk kerja, bukan untuk cari lawan sebenarnya. Saya hanya kerja ya udah, saya mah ngerangkul-rangkulnya, lu mau denger omongan gua silakan, syukur gitu ya. enggak ya Enggak juga silakan apa-apa, gitu. Karena tujuannya kan hanya kerja gitu. Sampai saatnya mungkin mereka pun ngeliat kinerja saya, mau membuka omongan karena menyadari. Jadi ketika ada kesulitan di dapur tersebut, saya menyelesaikan. Oh ini bang kurang ini, oh ini suhunya segini bang, coba turunin, coba naikin, lu harus tuh jadinya head chef ya, coba waktunya dikurangin bang, coba bahan-bahan ininya ditambahin. Terjadilah hasil yang maksimal. Sampai ada owner datang ke situ, siapa yang megang outlet ini? Nggak ada pak, kebetulan saya sedang dipromosikan. Yaudah besok langsung datang, promosi langsung. Sampai saatnya owner sendiri yang bilang, padahal kan manajer sudah bilang. Tapi owner langsung ngomong promosi langsung. Mantap tuh langsung ya. Nah, akhirnya sambil berjalannya waktu, training, keluarlah hasil promosi. Alhamdulillah lolos jadi kepala dapur, sebutnya chief baker lah. Oke. Pada saat itu. Ya, kepala dapur. Nah, setelah itu tabred. Nah, ya. Kan? Nah, tabred ini kenapa awal mulanya pengen bikin tablet lah, pengen bikin punya sendiri gitu? Nah, apakah jenuh udah jadi pekerja terus jenuh gitu kan? Pengen jadi bos, bukalah tablet gitu. Sebenarnya di benak saya bukan nggak mau ya, belum berkeinginan jadi pengusaha sebenarnya. Oh, nggak ada niatan tuh? Nggak ada awalnya, karena saya pengennya dapat penghasilan per bulan tetap.
nggak mau naik turun. Ya. Awalnya mungkin dari hukum alam lah, nggak tahu ya. Datanglah COVID. COVID datang, Pulang ke pengunjung rumah. di mall pun berkurang, jam operasional mall dikurangi. Kita mau jualan apa? Bahasa kasarnya. Kita kan jualan makanan, kita nggak bisa lama jualan makanan dan nggak bisa sebentar juga. Akhirnya dari situ omset turun menurun, karyawan pun dikurangi. Mungkin sampai saat ini masih dikurangin ya, karena sekarang pun lagi hanya mulai naik iya, lagi gitu ya. lagi ngerintis lagi perusahaan tersebut. Setahu saya sih gitu. Ya. Nah, sampai pada saatnya di rumah, puasa pertama di rumah itu pas puasa ke-15 biasa kan ada adat istiadat di kita bikin ketupat. Ya. Nah, kunut. Kunut. Ya, kunut. Kunut. Nah, pas malam 15 saya mau silaturahmi dong ke bibi saya gitu kan. Kebetulan anaknya juga sama, baru keluar dari perusahaan. Karena COVID itu. Iya. Ngobrol lah, ada tuh di kamarnya. Saya samperin kan. Bukan saya yang membuka omongan ingin berusaha tabret, bukan. Dia sendiri. Ki, bikin usaha roti aja yuk. Bukan saya sebenarnya. Bukan, mas to the point. Ya, saya sebagai orang produksi dikatakan seperti itu. Ayo gitu kan. Ya. Tantangin saya ayo, karena kebetulan saya senang dengan tantangan sebenarnya. Ya. Ayo. Mau kapan produksinya? Oh, tahan dulu kata saudara. Terus mikirin dulu ke depannya. Oke, ngobrol. Ini tuh nama tabret. Awal mulanya tuh kita kebingungan selama 3 hari 3 malam. Mikirin nama. Namanya apa gitu. Oke. Pokoknya kalau ada yang nanya berdirinya kapan sih tabret? Kunut udah. Pas kunut malam 15 Ramadan sebenarnya. Nah, kemarin 2020. tahun 2020. Kemarin 2 tahun. Tahun 2 tahun. Kalau ada yang jawab simpel. Kunut udah. Kunut. Kalau mau nyebutin tanggal kunut. Itu Hijriah ya, 15 Ramadan. Walaupun ada ya saudara saya nyimpen hari apa namanya? Tanggal Masehinya ada sebenarnya. Cuma saya yang ingatnya kunut. Udah kunut aja. Jadi pendirinya itu Rizky sama saudara berdua nih. Sama saudara sepupu. Nah, di situ ngobrol lah. Yang ngasih nama pun dia duluan. Ki, gua punya nama nih. Tabret. Apaan tabret? Jangan ikut-ikut orang-orang lah, ada roti-rotinya, ada bread-breadnya. Udah ada kan di Jakarta juga banyak. Enggak, Ki, dengerin dulu. Ternyata saya nggak kepikiran, dia kepikiran kalau kakek dari bapak kita, antara sepupu saya ini, namanya Muhammad Tabri. Oh alah. Tabri namanya. Tabret. Nah, makanya saya berdoa mudah-mudahan nih barokah, karena saya mengambil nama kakek. Gitu. Ya. Tabri awalnya, makanya nama saudara udah Tabret aja. Padahal banyak yang menyangka ini taknya apa? Iya. Pasti kan menyangka ini taknya apa? Taknya gitu. apa gitu. Saya juga nah bener kan? Ini taknya apa? Taknya apa? Gitu kan. Padahal Tabret itu disatuin nggak ada spasi. Tabret. Bukan tak. Enggak ada spasi enggak sebenarnya. Tabret gitu. Itu awalnya nama kakek saya Muhammad Tabri. Jadi Tabret. Ya. Kalau kakek Muhammad Tabri, kalau saya Sabri. Wah, cocok. Kita kalau buat Sabret kita. Sabret. Boleh tuh digagas tuh. Nah, kenapa harus roti? Nah, kalau pertanyaan kenapa harus roti, mungkin sepupu saya yang tahu kapasitas saya. Nah, dari pengalaman saya di roti tanpa dia tahu sebenarnya saya sempat di restoran loh gitu. Tapi dia langsung bilang roti. Oke, siap. Tabret fokus di roti ya. Fokus roti. Walaupun dalam judul logo tersebut Tabret bawahnya tuh bakery dan pastry. Nah, ini pastry-nya belum saya jalankan sampai sekarang dari mulai pastry kan termasuk Black Forest. Iya. Kayak cupcake, cake kan itu masuknya pastry. Nah, sampai sekarang gitu ya. belum dijalankan. Nah, itu kenapa saya berkeinginan keras untuk membuka toko kecil lah bisa dikatakan.
Kalau selama ini produksi di mana tuh, Bro? Produksi masih di tempat saya, masih di rumah orang tua saya, masih di dapur rumah orang tua saya, masih sekarang sistemnya masih pre-order lah, misalkan Oh, masih pre-order ya? dari WhatsApp, Instagram, Facebook, masih seperti itu sih belakangan ini. Nah, buat kalian juga yang lagi nonton, kalau pengen tabret, pantengin aja Instagramnya tadi ya udah kita liatin di layar. Jangan lupa di order, sistemnya pre-order ya. Pre-order paling lama berapa hari? Paling singkat lah. Kalaupun mau buru-buru, paling singkat. Pagi pesan sore jadi. Ya, 6 jam lah kurang lebih. 6 jam jadi. Misalkan pesan sekarang jam 10. Ya ntar jam 4 ready. Itu udah maksimal, sangat maksimal. 6 jam. 6 jam paling cepat tuh ya. Karena emang dari suatu roti yang mantap dan enak membutuhkan waktu yang lumayan cukup. Karena tidak mudah membuat roti yang enak juga. Gak ada yang namanya instan. Gak ada instan. Kalau mau instan beli ke Indomaret. Satu lagi. Tabret nggak hanya bakery pastry. Oke. Dalam artian nggak hanya roti. Oke. Kita ada bergelut di kue kering. Kayak nastar, kastengel, putri salju, produk-produk kunut itu ya. Produk-produk Ramadan. Kebetulan nama saya juga Ramadan. Wih, Rizky Nur Ramadan. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan dari Lebaran tahun 2021 sampai 2022 ini udah berjalan ya. 2 tahun lebih beberapa hari ini ya. Beberapa belum hari. Sebulan ya. Karena kan patokannya kunut. Ya, kunut. Makanya nanti kalau ada kuis dari Tabret, kapan lahirnya Tabret? Kunut. Nah, jawabannya itu 1441 Hijriah. Nah, udah. Aman itu. Udah. Pasti bakal dapat dia hadiahnya. Pasti dapat. Kapan? Besok lah. Coming soon ya. Coming soon. Udah 2 tahun. Nah, untuk jam operasionalnya nih, kita misalnya pengen mesen kan sistemnya PO. Ya. Itu jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa, Bro? Sebenarnya sih saya dari awal produksi sih membatasi di jam 10 malam. Paling gimana caranya gua selesai jam 10 malam. Berarti kan dari 6 jam itu kita harus tarik nih. Ya, maksimal berarti jam 5 sore atau 4 sore. Maksimal. Oke. Karena ntar akan ready-nya jam 10 malam. 10 malam. Jadi pokoknya ngitung itu selama 6 jam aja. Karena roti itu roti yang enak. Harus membutuhkan waktu yang banyak. Karena salah open gagal. Salah open, salah terlalu lama di oven, salah suhu lah. Salah suhu gagal. Karena kalian kalau ingin menikmati roti yang enak itu butuh waktu, Bro. Karena kita harus memperhatikan detail. Bintik-bintik rotinya harus dihitung ya. Butiran gulanya harus dihitung. Ya, harus dihitung. Pokoknya gula 1 gram nggak bisa, Bro. Gulanya harus 1000 butir. Dihitung. Harus dihitung ya. Selama 2 tahun ini banyak yang nanya pendapatan per bulannya berapa, Bro? Omset per bulan rata-rata. Yang namanya bisnis ya, ada naik turun pasti di mana-mana juga. Jangan berharap kalau bisnis stabil tuh. Itu kayaknya bisnis instan yang tadi disebutkan. Bisnis instan, benar. Dari kecil dulu ya. Dari kecil kita sebulan 3 juta. Sebulan. Paling kecil. Udah setara sama UMR, Bang. Paling kecil. Paling besar itu pas kunut lebaran kemarin tahun kemarin. Oh, pas ulang tahun besar tuh. Iya, tahun besar tuh. Itu nyampe 15.000. Wow. Sebulan. Selama Ramadan kan nggak ada sebulan. 29 hari. 29 hari. Dan itu Hamin berapa lebaran tuh tutup? Tutup saya Hamin 7 sudah tutup karena saking keteternya. Udah 20 hari. Selama 20 hari 15 juta. Yang mau resign kerja silakan. Kita pindah ke Tabret. Kita juga pengen buka Sabren. Kan? Nah, ada pelayanan khusus gak dari Tabret ini untuk konsumen? Pasti. Terutama bisnis tuh kalau misalkan kita nggak ada signature nggak andalan. Apa nih andalannya gitu? Jangan harap kita akan survive. Kita kan mikir pahitnya dulu nih. Kita kalau lagi pahitnya gimana nih? Nah itu di andalan ini kita bisa hidup. Ya. Jadi dari beberapa menu ada satu menu yang nggak ada di tempat lain. Kasih tahu, Bro Rizky.
Penasaran kan kalian untuk Pertama dari roti abon. oke, Roti abonnya andalan tuh. andalan. Karena abon Rangkas itu emang lumayan enak. Ya. Enak sih sebenarnya. Tanpa kalian tahu itu bukan dari Rangkas. Oh, bukan. Dari mana tuh abonnya? Kalau saya baca sih itu produksi awalnya tuh Malaysia sebenarnya. Packingnya di kita. Ya. Sekarang kalau nggak salah dari sana. Apa yang Bro Rizky jadikan roti abon sebagai andalan itu apa? Karena jelas rasa beda. Abonnya pun ya nggak abon, Ecek-ecek lah. ya bisa diambil kok, nggak langsung turun gitu. Dia sistemnya udah kayak serabut. Mantep ya. Jadi nggak ngebundul enggak ya. Jadi udah kayak serabut. Kayak rambut lah gitu. Kayak Nih, kalau misalkan kayak gitu Ya. ada apa penghasilan lain dari tablet ini? Nah, kalau misalnya kayaknya tabret rame terus ya. Kalau misalnya tabret misalnya lagi sepi order, nah itu cuma ngandelin dari abon itu, apa punya sampingan yang lain? Ada sebenarnya, tapi tetap mengarahnya ke roti juga. Oke. Pengalaman saya di restoran tadi, burger. Sebenarnya burger ya. Selain tabret, ada burger. Itu malah berjalannya lebih awal dari tabret. Dari pertama saya kerja di restoran itu, karena saya tahu nih burger yang bagus seperti ini, saya langsung bergegas. Oh, jadi Bro Rizky ini punya tabret, punya burger juga. Iya. Di mana itu burgernya, Bro? Burger sekarang masih stay di Cimesir, tempatnya masih di warung kakak saya. Tapi kalau mau nyari, GoFood ada. Kasih tahu namanya. Namanya Azmi Burger. Azmi Burger. Di Cimesir, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kalau ragu dia ratingnya udah 4,7. Oh, berarti udah mantep tuh ya. Udah mantep tuh berarti. Silakan dicoba. Jadi gini Bro. Itu tutup jam berapa burger? Burger hari biasa jam 10, weekend jam 11. Jadi nanti kan kita habis maghrib ke sana. Siap. Berangkat. Soalnya kebenaran gini, saya itu suka banget mau burger. Wah, Hotdog sama daging-dagingan itu saya suka banget. Nah, nanti saya penasaran. Ya, ini kan badan seperti saya burger. Kan, tahu nggak ini badan saya? Kayak roti atas burger kan? Patty burger kan? Atasnya kayak gini nih tuh. Ini saya tuh gendutnya sampai ke samping-samping. Cuman yang saya aneh itu kenapa badan ini gede tapi kaki kecil. Jadi kata dokter-dokter saya gak seimbang badannya. Tapi kalau saya gini seimbang lah. Kalau misalnya kan bahan-bahan dasar roti juga kan fluktuatif ya, naik turun. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang ya. Ya. Lagi naik-naiknya gitu bahan-bahannya. Pertahanin harga gak? Tuh sebenarnya ketika ini juga sebenarnya catatan buat yang mau usaha ya. Sebenarnya kita harus mikir pahitnya seperti ini, kayak bahan baku contohnya. Kita kalau bisa tentuin HPP tuh HPP maksimal. Dalam artian kita harus tahu nih ketika naik harga nih, harganya naiknya berapa nih gitu. Kita harus berpikir visioner gitu ya, ke depan gitu. Kita jangan ketika bahan naik, harga naik. Saya tidak menyarankan itu. Lebih baik kita menyarankan HPP-nya dimaksimalkan. Ketika nih kalau misalkan seakan-akan harga naik gimana nih? Alhamdulillah tahun ini walaupun nggak dinaikin harga, omset tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita udah preventif di awal, pencegahan dari awal gitu ya. Dari perumusan HPP, perumusan dan lain-lain. Dari keluarga pun bertanya, ini nggak dinaikin harganya? Enggak, cukup segini. Karena kita udah ngitung. Karena udah ngitung maksimal nih HPP sekian tuh dapatnya seberapa gitu. Gimana? Nah, dengar-dengar. Nah, minyak naik nggak pakai minyak. Minyak naik kebetulan saya pakainya margarin dan butter. Selamat dong. Selamat. Jadi buat kalian hindarilah minyak. Selamat dong. Selamat ya. Jadi aman lah. Nah, berarti kamu salah satu orang yang lolos dari terjerumusnya mafia minyak. Alhamdulillah lolos. Halo mafia minyak. kita mah nggak kena dong. Kalau mau dimahalin harga air mah nggak bakal mahal bro. Bakal mahal. Tungguin aja hujan. Iya, hujan aja. Tampung udah aman. Kalau saya kan basicnya Bagja 99 ini kan bahan pokoknya itu air. Ya kan? Bagja 99 ini bahan pokoknya air. Jadi kalau mau naikin harga air silakan lah.
Dari Emang bumi metaforik. balik ke bumi lagi ya. Iya, karena itu kalian itu tidak bisa mengalahkan perputaran bumi. Walaupun emang minyak hasil bumi, bahkan itu ada buah-buah tangan orang-orang gitu kan untuk dikonsumsi. Kalau kita kan buat motor, ya air apa aja juga jadi. Tapi kita bersihannya yang penting ini. Nah, selama proses tabret ini 2 tahun. Ya. 2 tahun 10 hari ya? 10 hari lah. 2 tahun 10 hari ya 10 hari. sekarang ya. Pengalaman ada gak? Pengalaman pahit paling bener-bener anjing, susah nih Ya. Sebenarnya ngadepinnya. ada beberapa tahap sebenarnya. Hmm. Di tahun pertama jelas ada karena kan Baru ya? kalau nggak salah Mei pokoknya tuh puasa 2020 tuh Hmm. Mei kalau nggak salah. Di November kita udah dapat ujian itu yang harusnya kita tuh melancong ya gitu. Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Cilegon masuk, Cilegon, Ya. Jakarta, Hmm. Tangerang, Bandung udah masuk sebenarnya. Tabret tuh. Udah masuk. Jadi gua bela-belain open PO sebulan 2 kali ke Bandung dulu ya. Karena pasarnya ada, udah nemu. Jadi coming soon buka di Bandung juga. Insya Allah doanya Pastilah. aja mudah-mudahan Soalnya lancar. Jangan sampai inovasi kita terkalahkan dengan realita. Emang kita harus realistis, tapi otak kita juga bisa membantah gitu kan. Ya. Gua harus sukses, ya udah jalanin, yakin intinya. Nah, ada lagi gak selain itu? Nah itu pas tahun pertama mendapatkan jangkauan tersebut, ketika November turun, nggak ada yang luar kota. Serang pun nggak ada PO-nya. Tetangga loh, Pandeglang, iya. yang tadinya di pusat pemerintahan tuh tiap minggu ada rapat, ada snack box, kita yang buat sebenarnya. Nggak ada, karena kan Zoom meeting kalah sama Zoom meeting. Iya benar. Zoom meeting kalah. Nah akhirnya kan kita punya kenalan-kenalan, termasuk dari kenalan kafe-kafe, misalkan dari ruko-ruko makanan gitu kan. Di situ kita kontekan. Kita sistemnya konsinyasi. Oke. Ya, kita naruh barang, bayar setelah laku. Ya. Mungkin bisa disebutkan ya. Ya. Saya naruh di Kopi Lain Hati Rangkas. Oh iya. Ya. Ya. Di situ. Kopi Lain Hati. Terus kalau di rukonya naruh di Cibakurma. Di mana tuh? Blok M, seberang Alfamart Bazda. Oh iya, tahu Jualan gua. kurma. Jangan-jangan nastar kemarin itu yang lu? Enggak, kebetulan enggak. Karena saya ngelihat pas pasarnya, ketika saya ngelihat harga per toples di situ sekian, saya nggak mau banting harga yang di situ dong. Saya menghargai itu karena kan saya kan pasarnya baru nih, mula nih, saya itu awal mula, bisa dibilang amatir lah, bisnis amatir. Saya nggak berani naruh di situ karena pas saya lihat pun nastar yang mereka buat tidak seperti yang saya buat. Oke, paham. Itu, jadi Cibakurma dulu sih sempat masuk di BIM Waterboom. BIM sempat masuk di kantinnya. Lumayan kemana-mana ya pemasarannya ya. Alhamdulillah. Sama satu lagi dulu sempat masuk di Cafe Rizky Taiti. Dalam. Punya lu? Enggak, itu sama Rizky masih saudara. Kebetulan namanya sama. Namanya sama. Pas sekarang namanya tuh Nginum atau apa gitu, Nginum Cafe gitu. Oh, yang di situ. Baru tuh bro, bagus tuh tempatnya. Sebenarnya awalnya dia udah lama. Namanya Rizky Taiti. Mungkin pas dia bilang kayaknya kepanjangan nih nama. Oh boleh, silakan kamu ganti. Nginum jadi sekarang. Tapi sekarang lagi tahap renovasi ya? Renovasi dia mau lanjut lah. Melejit pokoknya mah. Bagus tuh tempatnya tuh ke Nginum, saudaranya Rizky. Saudaranya Rizky. Jadi gimana nih? Rizky saudaranya Rizky. Rizkynya udah ada ngatur ya. Iyalah, jangan lupa. Di mana? Dalam. Nginum dalam sama produknya juga burger di Azmi Burger di Cimesir ya kan. Jangan lupa. Ratingnya udah 4,7 dibeli, ini jangan lihat doang. Ya, Rizky saudaranya Rizky, jangan lupa nonton ya. Kamu ada di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Rizky lagi. Biar saya banyak Rizky. Amin. Ada kasih dong motivasi untuk para loyalis yang nonton supaya memang bisnis itu naik turun, kadang manis kadang pahit. Bahkan mungkin bisa dibilang banyak pahitnya. Cuman kita gimana caranya supaya struggle terus, jangan mau menyerah. Ya sebenarnya sih bukan motivasi ya, karena saya sendiri
bukan motivator. Iya. Saya orang produksi, jadi Nah, cuman- sedikit aja lah gitu Tips-tips pengetahuan saya gitu ya. ya. Dari yang saya jalani sebenarnya jangan berhenti berproses. Itu satu sebenarnya. Hargai proses gitu. Hargai Ya. proses. Terus terima saran dan masukan. Terima aja dulu, Jangan dielak. jangan terima aja. Bisa jadi saran dan masukan itu bisa membuat bisnis kita makin kuat. Sebenarnya itu. Ya. Terus yang kedua, lakukan, laksanakan, dan konsisten. Oke. Itu sih sebenarnya. Jadi ketika kalian sudah mengkonsep bisnis kalian, apa yang mau kalian lakukan, apa yang mau kalian jadikan usaha, lakukan, jangan banyak bacot. Kalau banyak bacot nggak bakal jadi. Tapi kalau banyak aksi jadi, Insya Allah. insya Allah Amin. jadi. Nah, dengar-dengar pengen buka outlet nih sekarang. Buka outlet Ya, baru nih. sedang mencari-cari lahan kosong. Lahan kosong. Ini yang buat nonton punya lahan kosongnya. Siap, silakan hubungi. Yang punya lahan kosong di sekitar kota Instagramnya. Rangkas Bitung ya. Iya, betul. Hubungi Instagramnya Tabret. Nih bang, gua ada lahan kosong nih lumayan strategis. Langsung dibeli bro, nggak ada. Banyak mah. Siap. Kontrak apa? Bisa nego lah. Ya bisa nego soalnya Bro Rizky ini visioner mikirnya ke depan gitu. Jadi nggak apa itu foya-foya, Ya. mending tabung dulu aja uangnya, bikin outlet gede gitu kan. Bisa nyaingin yang ya kita kan gini, pengusaha pasti harus punya kompetitor. Betul. Nah, ada nggak kompetitor? Gak apa-apa nggak disebut perusahaan apa aja, teman pasti ada kan kompetitor. Banyak, Hmm. bahkan mereka bisa dikatakan dari saya sekolah udah berbisnis roti gitu. Banyak. Temen juga gitu. Bukan teman sih, Oh, lebih bukan ke teman. tetangga lah. Tetangga, terus Iya. bisa juga di sebelah sekolah saya dulu ada gitu kan. Karena penting nggak sih kompetitor Penting sangat buat penting. memacu kita kan? Bisa, betul. Biar gimana caranya gue bisa Itu dia kayak dia. yang saya katakan. Kalau bisnis ya harus ada signaturnya, ada andalannya gitu. Kita punya andalan, kita jangan takut sama kompetitor. ya, jangan takut. Kita udah jangan punya takut. kok Jadi andalannya nggak gitu. usah minder, nggak Kita usah punya kuncinya. malah jangan jadi malah ngikutin kompetitor. Oh enggak, Kompetitor bikin ini, kita juga bikin itu. boleh ditiru tapi tidak dilakukan, tidak Iya. disamakan. Tidak disamakan. Jadi ATM, mati, tiru, modifikasi. Ya, modifikasi lebih Oke. baik. Terima kasih Bro Rizky. Oke, Sekian sama-sama. dari kita di Mobile Bagja 99, motif bisnis lewat Bagja 99. Semoga para loyalis bisa banyak mengambil ilmu di sini karena Bro Rizky ini isinya daging semua nih ilmunya. Daging, Mantap daging. pokoknya. Roti. Oh, roti semua. roti sama daging. Enak, harum, wangi, mantap pokoknya mah. Siap. Jangan lupa di order di Tabret. Instagramnya ada, Instagram Bro Rizky juga sudah ada. Ya, betul. Tampirin juga Azmi Burger. Asmi Burger. Di Di Cimahi. GoFood, jangan lupa. GoFood ratingnya udah 4,7. Tambahin lagi ratingnya jadi 4,9. Nah, minimal 4,9 oleh kalian para loyalis Bagja 99. Oke, terima kasih. Wassalam.